Halo, selamat malam. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial terkait membuat sebuah laporan keuangan pada U12. Oke. Jadi perlu diketahui ya bahwa UD itu telah menyiapkan reporting yang sudah by default sudah diatur oleh UDU dengan beberapa pengaturan yang sudah ditetapkan, tapi itu terkadang tuh tidak sesuai gitu dengan apa yang diharapkan. Jadi terdapat jadi kayak ada beberapa istilah yang kurang cocok di laporan keuangan pada biasanya. So ini dimana balance sheet-nya itu hanya cuma ya seperti ini doang gitu. Tidak ada beberapa hal lain, banyak akun-akun yang tidak masuk dalam laporan keuangan. Jadi oleh karena itu kita perlu atur ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengatur untuk 2 report dalam profit loss dulu, baru ke balance sheet. Iya, untuk lebih memudahkan itu nih. Jadi dari Ahmad Daniel tuh sudah memberikan contoh bagaimana tuh laporan keuangan di Indonesia per umum. Jadi kayak dibagi kode neracanya itu di balance sheet itu dibagi ada aktiva, piutang, segala macam. Terus ada hutang dan modal, dan aktiva intinya. Terus kalau profit loss itu isinya adalah penjualan, HPP, terus ada beban administrasi dan umum, sama satu lagi itu ada pendapatan lain-lain. Jadi oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin memperagakan bagaimana kita mengatur supaya jadi seperti ini. Jadi kita ke mana financial report, terus kita coba menggrup dulu jadi jadi lebih enak. Nah, kita mulai dari profit loss dulu ya. Kita coba lihat dulu dari income. Oke, jadi kalau pemasukan atau bisa juga sih jadi penjualan gitu. Kalau di sini kan dibilang penjualan kan berarti pemasukan. Nah, ini kita ganti-ganti dulu. Ini jadi penjualan. Nah, sequence ini artinya adalah urutan dalam laporan nanti. Jadi kita yang pertama kan. Nah, terus perlu diingat nih, ini ada catatan sih. Jadi profit loss nih kan penjualan itu di dalam statusnya di dalam akuntansi itu ada di tempat yang kredit, jadi itu negatif. Jadi kita harus melakukan reverse dulu. Nah, ini kita hanya butuh yang income doang, bukan ada income. Udah. Terus lanjut ke yang expense. Expense kita ganti jadi HP atau namanya itu adalah yang kedua. Nah, ini kan positif, jadi harusnya nggak perlu di reverse ya. Nah, isinya itu adalah cost of revenue doang harusnya, tidak depresiasi. Oke, sudah. Lanjut ya, kita create. Selanjutnya adalah laba rugi. Kalau reporting terkait laba atau ruginya, tapi yang masih kotor, jadi hanya cuma dari penjualan dikurangi HPP gitu. Harusnya ada 3, terus itu adalah negatif ya, jadi kita harus reverse. Terus parentnya adalah tadi profit and loss.
ini adalah account type. Kita nggak perlu detail banget gitu, yang penting tahu outputnya aja ya, kayak berapa gitu. Itu adalah isinya income sama revenue. Sama ada cost. Oke, udah. Terus apa lagi kita cek, ada beban administrasi dan umum ya. Ini saya udah menaruh di sini agar biar cepat, nggak perlu buka Excel lagi. Ini udah ngikutin dari yang ini harusnya keempat. Nah ini positif berarti nggak perlu diubah ya. Ini adalah type. Ini type ini maksudnya ini ya. View itu biasanya buat kita pengen melihat apa namanya, cuman melihat doang gitu, nggak ada detail berdasarkan akun-akun apa gitu. Administrasi itu expense sama expense dan depresiasi. Create. Tadi tuh perubahan. Ini biar lebih detail ya, kita pakai hierarki lebih rapi. Terus satu lagi itu adalah pendapatan lainnya. Nah, itu negatif ya, jadi harusnya letak itu negatif, akunnya ada di negatif, karena kita harus perlu. Oh, type-nya adalah other income. Nah, yang terakhir ini adalah laba rugi, tapi yang bersih. Pendapatan lain sama beban. Terus ini adalah loss, terus ini time. Nah, ini adalah isinya semuanya. Oke. Coba sama ada income, depreciation. Ini semua ya harusnya. Nah, coba ya kita tes. Nah, ini dikarenakan saya juga baru dikit ya di Siana. Coba ini gara-gara yang di-post. Coba kita semua entry saja. Bisa aja ini udah di database-nya.
Oh, ternyata sama aja ya. Ya, bangun dikit ya. Oke. Jadi emang transaksinya masih dikit. Oke, sebentar. Oke, ternyata ada ini ya. Saya baru menyadari bahwa saya tuh belum memasukkan data akun, apa tuh, data transaksi yang dari Ahmad Daniel ini. Jadi saya baru sadar database yang saya gunakan berbeda, jadi saya memasukkan ulang terlebih dahulu. Dan saat ini saya sudah memasukkan ulang terlebih dahulu tadi, dan kita coba lagi ya trial balance-nya. Trial balance, maaf, sebentar, harusnya profit analysis. Oke, bentar. Kita cek. Ini biar jadi lebih tergambar sih hasil report yang didapatkan itu kayak gimana sih. Gara-gara tadi tuh transaksinya emang sedikit tuh, cuman sedikit. Nah, ini udah dapat dilihat ya, ini udah ada penjualan. Nah, ini perlu diperhatikan nih di sini saya ini dikarenakan saya tuh menggunakan chart of account. Itu yang pertama, pakai chart of account yang dari udunya sendiri by default. Saya melakukan transaksi di sana. Ini gara-gara menggunakan database yang awalnya nih, database-nya saya menggunakan untuk melakukan transaksi buat yang kemarin-kemarin tuh, buat tutorial kemarin. Lalu saya baru menambahkan chart of account baru dengan tipe yang serupa, yaitu penjualan juga, itu yang trip. Dan memang transaksi yang saya lakukan tadi, yang lebih banyak tuh transaksi yang dilakukan adalah transaksi pada chart of account yang baru saya import. Jadi ya dapat dilihatnya ini kayak muncul 2 kali kayak gitu. Penjualan ada penjualan daging, dan ini chart of account itu kayak gitu. Sebenarnya ya itu transaksi yang berbeda memang. Ini penjualan yang sebelum saya menggunakan data dari dataset dari Ahmad. Tapi intinya ini kan kita tujuannya untuk melihat reporting ya. Ini udah terlihat seperti apa yang diminta oleh bukan yang diminta sih, maksud saya adalah contoh yang dilihatkan oleh si Ahmad Daniel itu sendiri gitu. Penjualan, harga pokok penjualan gitu. Oke, ini udah ya, semua berarti ya. Di masing-masing kategori sudah ada transaksi dan sudah tersimpan, dan sini udah ketahuan laba rugi kotornya sekian, laba rugi bersih sekian. Kalau rugi itu artinya adalah minus atau enggak full. Ini tidak minus, berarti laba. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian nge-setup buat yang apa namanya? Sebentar, si balance sheet. Oke, kita cek. Kita coba ulang dulu ya balance sheet dengan keadaan data set yang baru saja saya tambahkan, transaksi-transaksi yang baru saya tambahkan ya. Kita cek. Tadi kan baru dikit banget. Oke, sudah ada ya di sini. Setnya Oke, nah di sini dapat diperhatikan ya liabilities, tapi kenapa ada modal gitu kan, harus gitu. Ini kita urus. Oke, coba oke, kita config oh di sini boleh kita grouping dulu, group balance sheet ya.
Oke, kita lebih enak ini sih di bahasa Indonesia ya. Assets itu kan ada aktif. Kita jadiin aktif aja. Oke, udah. Nah, ini kita harusnya terus liabilities itu adalah nah, sebentar. Tadi saya sudah catat juga sih. Nah, ada hutang. Oh, sebentar. Ini harusnya kita tuh kalau utang kan kita berarti butuh akun type-nya apa gitu. Nah, itu adalah utang tuh apa sih namanya? Liabilities. Sebentar. Oh, loh. Sebentar saya. Salah. Sebentar. Ini liability. Oh, yes. Ini masih dalam groupingnya dulu ya. Jadi kita harusnya kan kalau dapat dilihat nih sini di neraca itu FIFA. Nah, di sini ada grouping dulu gitu, ada hutang dan modal. Jadi seharusnya kita ngikutin seperti itu. Ada salah. Oke, udah ya. Dia bentuknya view. Kenapa view? Soalnya dia bakal detail di sini. Nah, di sini ada liabilities. Nah, liabilities kenapa ada equity? Nah, kita harus hapus liabilitiesnya itu. Nah, profit loss to report. Oke. Ini profit loss-nya. Kita coba. Oke, karena profit loss to report. Kita cek aja lagi, balik lagi. Nah, ternyata nih sebelum dia ngasih report tentang laba rugi, kita ngasih modalnya dulu. Berarti harusnya kita bikinin modalnya dulu ya, harusnya. Coba kita bikin. Baru liabilities, modal. Terus dua. Barunya adalah utang dan modal. Nah, ini akun type-nya adalah type-nya adalah si equity. Oke, kita juga ganti nama juga biar. Nah, di sini baru profit loss itu kita pilih yang ketiga ya. Nah, kita menggunakan portfolio yang dari ini aja yang kita buat tadi. Coba cek. Nah, laba rugi yang bersih aja. Coba ya, report. Jadi sebenarnya ini kita bebas banget buat ngatur segala macam tergantung kebutuhan ya. Misal kayak di beberapa perusahaan ingin reporting itu akun-akun tertentu atau kayak atau punya standarisasi tertentu. Nah, ya sudah jadi. Oke, sip. Nih hutang modalnya itu udah pas ya. Hutang modalnya segini dan
aktifnya juga segitu, jadi kayak imbang. Tapi untuk yang profit loss-nya di report itu ada kurang. Oh, ini saya lupa, ini harusnya nggak minus ya, harusnya plus. Baru ingat kan harusnya di reverse. Oke, jadi oke, tadi kita cuma ada usaha dikit, bisa diatur lagi ya. Oke, jadi selanjutnya saya akan memberitahu terkait tentang namanya tuh apa namanya, import payment from bank statement ya. Coba bank statement tuh ada di sini. Bank statement, bank statement itu apa sih? Oh, oke. Belum ada bank statement sama sekali. Nah, jadi kalau kita ingin ada pembayaran gitu ya, misalnya ada payment, nah, itu kok dapat dilihat. Nah, di sini statusnya posted doang, tapi belum kecatat dalam banknya gitu. Nah, kita ingin tercatat dalam banknya itu. Masih sebenarnya bisa diimpor. Kita coba dulu ya. Ini yang dari Ahmad dan yang juga sih. Kita coba dulu. Nah, terus error. Saya juga nggak tahu sih. Jadi kita create aja deh. Kita coba create satu aja. Bikin bank statement satu. Reference. Nah, sebentar. Oke, lanjut ya. Tadi itu sampai di sampai sini. Jadi payment sebentar. Kita coba payment. Nah, jadi paymentnya kayak gini nih. Sebentar, salah satu. Nah, misalnya kita yang buat vendor payment nih, pembayaran ke vendor. Kita kan melakukan pembayaran nih, ada 22 perak, 15 juta. Nah, itu kita coba masukin ke bank statement ya. Dengan cara reaksi. Sebentar. Biar biar kebuka dulu biar di mana di vendor payment, coba kita buka, kita tambahkan bank statementnya. Oke, pertama nih misalnya buat penjualan kembalian dong. Nah, ini 22 per 329 2021. Tabelnya adalah customer adalah customernya adalah si Azul. Dua puluh dua perak. Satu lagi itu 0310 juga
15 juta. Oh, karena kita pembelian berarti harusnya mengeluarkan duit kan. Jadi pengurangan. Jadi minus, sebentar. Ya, konsol. Nah, ini udah ya, udah sesuai ya. Ini masuk ke sini. Ini bakal otomatis kepasang dengan ini sih bill yang kita udah buat. Bill yang udah buat. Iya, pembayaran di vendor. Jadi ini aslinya, ini asalnya dari mana sih? Ini ketika kita membuat sebuah purchase order dan kita sudah melakukan payment. Nih, kita coba nih cek. Nah, di sini nih, kita sudah membuat sebuah bill dan kita sudah membayarnya. Nah, itu sebenarnya di dalam UD udah kecatat, tapi di dalam banknya itu belum kecatat. Kayak kita tuh memasukkan ke bank statement. Nah, ini adalah terusan dari pencatatan pembelian tadi. Kita reconcile ya, coba ya. Ini udah reconcile. Oke. Nah, yang ini udah. Oke. Sudah selesai. Oke. Cukup mudah. Oke. Oh, ya ini saya lupa ya tadi. Expected-nya emang harusnya minus 15 juta. Oke, kita coba cek. Ada error. Ini harusnya ending balance-nya ya minus 15 juta ya. Oke. Apakah terjadi error? Coba edit ya. Di minus 15 juta juga harusnya. Kita coba validate. Oke. Sudah. Ya, tadi ada kesalahan. Oke. Cukup mudah bukan? Sekian. Terima kasih.